Bab 458. Kamu masih mencintainya, kan? Setelah masuk ke dalam mobil, Audrey Han akhirnya bisa menapakkan kakinya kembali. Ketika mobil melewati Golden Ye, Audrey Han bisa merasakan tatapan matanya yang jatuh di wajahnya. Sampai mobil meninggalkan tempat parkir, baru tatapan mata panasnya itu menghilang. Akhirnya Audrey Han bisa bernafas lega. Dan suasana di sana juga tidak begitu tegang lagi. Gita dan Talita juga menjadi lebih rileks. Dan tiba-tiba Talita menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi? Aku benar-benar ingin bergosip tentang hubunganmu dengan Golden Ye dari Yes Corp itu. Tidak ada apa-apa, Audrey Han menjawab dengan cepat. Dan semua fantasi di benak Talita seketika musnah. Talita merasa otaknya bingung untuk sementara waktu. Dan kemudian dia tersadar. Tidak. Jika kalian tidak ada hubungan apa-apa, lalu mengapa dia memperlakukanmu? Gita berdehem berpura-pura menjernihkan tenggorokannya. Lalu berkata dengan lembut, "Jangan membahas masa lalu lagi." Talita menjawab, "Apakah kalian punya cerita di masa lalu?" Mendengar ini, Audrey Han menatap Gita. Dan Gita langsung terdiam. "Tidak ada. Aku hanya mengada-ada. Tapi aku sangat marah malam ini." "Ada apa dengan gaun Sandi Zhao itu? Mengapa gaun itu ada padanya?" Dia juga membuat drama di konferensi pers. Mereka pasti mengira Audrey Han sedang mengejar-ngejarnya. Mendengar ini, Audrey Han juga merasa bahwa situasinya berkembang secara tak terduga. "Mari kita lihat besok. Tidak mungkin kakakku yang memberinya. Jadi, kakakmu." Talita membelalak dan merasa bahwa dia telah mengetahui sebuah rahasia besar secara tidak sengaja. "Apakah kamu tidak tahu?" Gita menatapnya dengan heran. Audrey adalah adik Audrey Han. Nafas Talita menjadi lebih cepat dan tersenyum terpaksa. "Adik kandung. Jika bukan kandung, lalu apakah dia adik angkatnya?" Gita meliriknya dengan lucu. Dan kemudian memeluk lengan Audrey Han. "Bukankah kamu sangat terkejut? Kupikir kalian semua sudah tahu itu. Ternyata kalian semua tidak mengetahuinya." "Ya." Talita tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mereka memang tidak tahu. Mereka selalu mengira bahwa Audrey Han adalah kekasih Audrey Han. Tetapi karena tidak terlalu menyukainya, jadi Audrey Han tidak memberinya status. Dan setelah sekian lama, ternyata mereka salah paham. Dia sama sekali bukan kekasih Audrey Han. Dia adalah adik Audrey Han, nona besar Han yang asli. Tiba-tiba, Talita merasa wajahnya menjadi kaku. Pertama-tama mereka mengantar Talita pulang. Dan kemudian mobil melaju ke kediaman keluarga Han. Setelah tiba, Audrey Han mau tidak mau masuk ke rumah tanpa alas kaki. Setelah mandi, dia menemukan bahwa rumahnya kosong. Seperti tidak ada tanda-tanda keberadaan Audrey Han dan Glenn. Audrey Han berjalan ke bawah dengan ponsel di tangannya dan kebetulan melihat Gita di sana. "Di mana mereka?" Pengurus rumah mengatakan bahwa kakakmu membawa Glenn keluar untuk bermain dan belum kembali. Ternyata begitu. Audrey Han mengangguk dan melihat waktu. Belum larut. Selain itu, Audrey Han juga punya perhitungannya sendiri. Jadi dia kembali ke kamarnya dengan tenang. Setelah berbaring, Audrey Han mengeluarkan ponselnya dan teringat cara Golden Ye memintanya untuk menambahkan WeChat-nya. Dia hening untuk waktu yang lama, lalu membuka WeChat, dan kemudian melihat akun Golden Ye yang berada di daftar temannya. Akun itu seperti memiliki sihir. Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan jarinya dan mengklik melihat data pribadinya. Dan terakhir, dia melihat ke status yang ia buat. Seperti yang ia duga, Golden Ye tidak memposting apapun. Jangankan merepost unggahan orang lain, bahkan unggahannya sendiri pun tidak ada.
jika dia tidak menambahkan dirinya di depan matanya sendiri. Audrey Han akan curiga bahwa akun ini sudah tidak digunakan. Memikirkan hal ini, Audrey Han menghela nafas. Sejak kembali ke negara ini, dia tampaknya telah terjerat dengan Golden Ye, baik dalam pekerjaan maupun perasaan. Apakah dia perlu mencari waktu untuk memperjelas semuanya dengannya? Dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Mengapa dia menceraikan dirinya saat itu? Apa yang dia inginkan sekarang? Apakah dia sudah bersama dengan Sally Han? Memikirkan hal ini, Audrey Han menggigit bibir bawahnya dan perlahan menutup matanya. Sudahlah. Karena tidak dapat melarikan diri, mari hadapi masalah itu. Kemudian, Audrey Han tertidur dengan ponselnya. Ketika dia bangun, hari sudah berganti. Audrey Han duduk dengan memegangi kepalanya. Ponselnya jatuh dari dadanya ke sisi tubuhnya. Setelah dia mengambilnya dan meletakkannya di atas meja, dia baru menyadari bahwa di luar sudah fajar. Dia dengan cepat bangkit dan memanggil, "Glenn." Tidak ada yang merespon. Tanpa pikir panjang, Audrey Han langsung membuka pintu kamar dan bergegas keluar. Ia hampir saja menabrak Gita. "Kamu sudah bangun?" "Aku masih berpikir apakah aku harus membangunkanmu atau tidak. Mengapa hari ini kamu bangun sesiang ini?" Gita menggoyangkan ponselnya di depannya. "Sekarang sudah hampir jam 9. Apa kamu tahu? Sudah jam 9. Audrey Han mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Aneh. Mengapa dia bisa tidur begitu nyenyak? Ya. Cepat mandi. Dan pergi ke kantor. Oke. Audrey Han menghabiskan 10 menit untuk mandi dan mengganti pakaian. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berdandan. Dan langsung pergi dengan Gita. Pesanan Grace Lin telah selesai. Selanjutnya, dia harus menyelesaikan pesanan Finalin dan Golden Ye. Finalin terlihat sangat santai dan tidak mendesaknya belakangan ini. Sedangkan Golden Ye sangat membuat kepalanya pusing. Audrey Han telah bertekad untuk menghadapinya. Jadi dia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Memikirkan hal ini, Audrey Han berkata kepada Gita, "Tolong buatkan janji dengan Golden Ye untukku. Tanya apakah dia ada waktu luang setelah jam 2 siang. Jika ada, suruh dia temui aku." Gita sedang menyelesaikan dokumen di atas meja. Gerak tangannya terhenti ketika dia mendengar kata-katanya. "Apa yang kamu katakan? Kamu ingin bertemu dengan Golden Ye?" "Ya." Audrey Han mengangguk. "Apakah kamu baik-baik saja?" Gita dengan cepat meletakkan dokumen di tangannya dan berlari ke arahnya. "Mengapa kamu tiba-tiba ingin menemuinya? Apakah kamu tersentuh oleh apa yang dia lakukan tadi malam? Kamu kembali jatuh cinta padanya?" Audrey Han menatapnya tanpa daya. "Apa yang kamu pikirkan dalam pikiranmu?" Kemudian dia tersenyum tak berdaya. Lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku punya terlalu banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan padanya. Karena aku tidak bisa menghindarinya, maka aku akan menemuinya secara langsung." Gita berpikir sejenak dan setuju dengannya. "Apa yang kamu katakan benar. Kalau begitu kamu harus menjelaskan kepadanya, supaya dia berhenti mengganggumu di masa depan." "Ya, aku akan mengatasinya." Gita berdiri di tempatnya dan tidak pergi. Dia terus menatap Audrey Han. "Ada apa?" Audrey Han sedikit ragu. "Sebenarnya, kamu diam-diam masih mencintainya, kan?" Setelah bimbang untuk beberapa saat, Gita akhirnya bertanya. "Jelas." Raut wajah Audrey Han sedikit berubah. Kamu tidak perlu menyangkalnya." Gita memotongnya. "Aku mengerti perasaanmu. Meskipun selama ini kamu berada di luar negeri, tapi kamu selalu memperhatikan berita tentang Golden Ye." Mendengar ucapannya, mata Audrey Han terkulai. "Gita, kamu," bersambung,